Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di penghujung tahun 2021 kita akan kembali mencoba untuk menganalisa 3 buah emiten. Itu emiten yang dimiliki oleh Integra Indocamiden, kemudian Indo Acidatama serta Sria Sewu Indonesia. Jadi kita mulai untuk emiten yang pertama, yaitu dengan kode emiten SIPD yang dimiliki oleh Sria Sewu Indonesia. SIPD hari ini itu SIPD pada penutupan market kemarin itu dibuka itu di harga 1835, kemudian dengan rentang harganya adalah di 1815 sampai dengan 2000, dan ditutup di harga 2000 atau menguat 50 poin atau 2,56%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari Kamis di tanggal 29 Desember 2021 yang di Rp1.950. SIPD sendiri itu kemarin ditutup itu dengan rata-rata harga di Rp1.936,7, di mana SIPD di hari Jumat kemarin itu memiliki volume perdagangan sebesar 1,97 miliar rupiah dengan market cap sebesar 2,68 triliun dan PER-nya itu minus 28,11 kali. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market kemarin itu tampak SIPD paling banyak diperdagangkan di harga penutupan, yaitu di harga 2000 itu dengan 3.962 lot, di mana transaksi yang terjadi itu sebanyak 27 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan SIPD itu volumenya atau kondisinya itu kurang begitu liquid. Jadi hanya gerakannya itu sangat sedikit, itu hanya 4 lot atau 1 lot, kemudian tetapi di sini ada antrian 600 lot. Ini adalah salah satu contoh yang saham yang tidak liquid, dimana kalau kita masuk di sini itu kemungkinan bisa masuk dan keluarnya agak susah kalau dalam jumlah besar. Jadi kalau kita kalikan ini, kalau dia di 1 lot itu adalah di harga Rp184.000 itu 1 lot. Jadi kalau cuan mania memiliki dana yang besar, kalau ingin main di SIPD ini kemungkinan masuknya agak gampangan, akan tetapi keluarnya yang agak susahan karena sahamnya tidak begitu liquid. Dan kalau kita perhatikan secara analitik SIPD dalam 30 hari kumulatif up and down itu tampak SIPD ditutup hijau itu sebanyak 12 kali dan ditutup merah sebanyak 7 kali, dimana kalau kita perhatikan rentang harga SIPD itu dalam 1 bulan terakhir ini sudah berada di all time high-nya, dimana rentang harganya di 1.555 sampai dengan Rp2.000. Jadi all time high dalam 3 bulan terakhir itu adalah di harga Rp2.000. Dan kalau kita perhatikan sendiri tampak asing itu melakukan net foreign sale itu sebesar Rp558,74 juta di emiten SIPD. Dan kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir asing melakukan net foreign sale itu sebesar Rp1,51 miliar, di mana dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan penjualan sebesar Rp2,16 miliar. Dan kalau kita perhatikan secara key statistik daripada SIPD tampak tahun ini SIPD itu mengalami penurunan yang cukup berarti, cukup signifikan, di mana earning per share-nya kalau kita lihat di kuartal kedua itu tampak hampir 3 kali lipat dari kuartal pertama, dan di kuartal ketiga ini tampak mengalami penurunan hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan kuartal ketiga. Dan kalau kita lihat secara valuasi daripada
SIPD kalau secara PBVR-nya itu tampak sebesar adalah 3,12 kali, jadi cukup lumayan mahal, dan PR-nya sendiri ini kalau kondisinya minus juga cukup mahal, itu sebanyak 28,11 kali. Dan secara profitability sendiri itu tampak laporan daripada SIPD ini kurang begitu sehat karena kondisi perusahaan dalam posisi mengalami kerugian. Dan kalau kita lihat secara debt equity ratio-nya juga hampir 2 kali lipat dari modal yang dimilikinya, dan demikian pula dengan quick ratio-nya ini yang tidak begitu sehat karena hanya setengah kali dari aktiva tetap yang dimiliki itu untuk kemampuan membayar utang jangka pendeknya. Dan kalau kita berpindah ke sisi benar detektor daripada SIPD, ini tampak top 1 broker dan top 3 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana top 5 broker dalam posisi normal akumulasi, sedangkan broker TP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1970 dan broker ZP adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan untuk SIPD itu tampak Bandar Detektor ini memberikan informasi bahwa top 1 broker dan top 3 broker ini juga sedang melakukan big akumulasi dalam seminggu ini, dan top 5 broker dalam normal akumulasi, di mana broker TP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1944 dan broker ZP adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi MACD ini tampak memberikan signal yang cukup bagus, di mana secara histogram tampak histogram bergerak menjauh dari angka 0 dengan posisi positif, dan dari MACD sendiri itu tampak membentuk sudut yang lumayan lebar dengan garis signal, sehingga tren ini kemungkinan masih akan bergerak ke atas, dan hal ini juga didukung oleh stochastic, di mana stochastic ini agak perlu sedikit hati-hati walaupun belum terjadi dead cross, tapi stochastic ini sudah berada di area overbought dan belum terjadi dead cross dan masih bergerak ke atas. Kemungkinan harga masih akan bergerak ke atas, dan hal ini juga didukung oleh dari sisi volume, di mana terjadi cukup lonjakan volume yang lumayan besar dalam 3 hari terakhir ini, sehingga terkonfirmasi SIPD akan masih bergerak ke atas, di mana hal ini juga terkonfirmasi dari parabolic SAR ini masih memberikan signal yang uptrend, dan juga kalau kita perhatikan MA20 ini tampak memotong MA50, dan kalau kita lihat MA5, 8 dan 13 ini tampak masih bergerak ke atas, sehingga secara short term, middle term maupun long term ini untuk SIPD ini tampak sedang uptrend, sehingga bagi kami ini SIPD ini setelah berhasil break di resisten tren lainnya, ini akan bergerak ke atas, di mana bagi kami SIPD memiliki support pertama itu di 1920 dan support keduanya di 1870, di mana untuk resisten pertama itu ada di 2090 dan resisten kedua ada di 2170 rupiah. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh SRSN, itu kode emitennya itu Indo Acidatama Indonesia. Dan kalau kita perhatikan SRSN atau Indo Acidatama itu di hari Jumat kemarin itu dibuka di harga Rp55 dengan rentang harganya adalah 54 sampai dengan 60 rupiah, dan ditutup di harga 55 atau menguat hanya 1 poin atau 1,85% jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya yang di Rp54. Acidatama sendiri bagi kami kalau dilihat dari grafiknya ini tampak sedang terjadi pullback atau bergerak ke atas kan, tapi kalau kita lihat dalam 6 bulan ini tampak sideways di kisaran 153 sampai dengan 155, dan Acidatama di hari Jumat kemarin di hari Kamis kemarin
itu tampak memiliki volume perdagangan sebesar 30,67 juta rupiah, dan market cap daripada Acida Tama itu adalah sebesar 331,10 miliar rupiah dengan price earning ratio itu sebesar 16,42 kali, di mana average price daripada Acida Tama dalam perdagangan di hari Kamis kemarin di tanggal 30 Desember 2021, karena hari ini adalah hari libur, adalah di harga 56,6 rupiah. Acida Tama sendiri tampak diperdagangkan itu paling banyak di harga 55, itu sebanyak 85.393 lot dengan 280 kali transaksi. Dan pada saat penutupan pasar itu tampak di sisi bidnya itu tampak lebih besar daripada di sisi offernya, dimana sisi bidnya hampir sebesar 3 kali lipat daripada sisi offernya, dan di sisi bid sendiri itu antrian paling banyak itu ada di harga 51 itu sebesar 60.127 lot, dan di offernya sendiri itu paling banyak antrian ada di harga 59 itu sebanyak 18.746 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada SRSN, itu dapat kita peroleh informasi bahwa SRSN dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup hijau sebanyak 4 kali dan ditutup merah sebanyak 3 kali, di mana rentang harga daripada SRSN itu dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 54 sampai dengan 60, dan secara yearly itu adalah di 53 sampai dengan 77 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 5,4 juta rupiah di emiten SRSN, di mana dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 5,4 juta rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 43,6 juta rupiah. Dari sisi statistik daripada SRSN sendiri, dari key statistiknya untuk kita perhatikan, EPS daripada SRSN itu tampak kalau dibandingkan dengan kuartal ketiga di tahun sebelumnya tampak ada sedikit peningkatan, dan kalau kita bandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya di tahun ini juga tampak ada peningkatan, akan tetapi kalau secara TTM atau secara yearly, kemungkinan EPS daripada SRSN di tahun ini menurun cukup lumayan drastis. Dan dari sisi valuasinya sendiri kalau kita perhatikan tampak PBV daripada SRSN yaitu price book value ratio-nya ini lumayan cukup murah, itu sebesar 0,55 kali, akan tetapi price earning ratio-nya ini cukup lumayan tinggi di 16,42 kali. Dan profitability daripada SRSN sendiri dari sisi net profit margin ini masih cukup kecil, itu masih di 2,18%, dan ROE-nya juga hanya 3,37%, sehingga kalau disimpulkan tampak jajaran direksi belum begitu menghasilkan kinerja yang maksimal di SRSN ini. Dan kalau kita perhatikan liquidity-nya tampak debt equity ratio daripada SRSN ini cukup bagus, yaitu kecil sekali di bawah 100%, akan tetapi perlu diperhatikan juga quick ratio daripada SRSN ini di bawah 100%, jadi kurang begitu sehat karena perusahaan ini tidak mampu untuk memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada SRSN di hari Kamis kemarin, itu tampak top 1 broker ini posisinya adalah netral, top 3 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, dan top 5 broker sedang dalam small akumulasi, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 57, dan broker CC adalah sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir itu bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi,
di mana broker YJ adalah sebagai top net buyer-nya di harga 54 dan broker CC adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi MACD sendiri ini juga cukup lumayan cantik, baru terjadi perpotongan kemarin di mana garis MACD memotong garis signal dan tampak juga histogram ini bergerak ke atas menjauh di angka 0. Dan stokastiknya juga tampak terkonfirmasi telah terjadi golden cross walaupun masih di area oversold, sehingga terkonfirmasi harga akan segera bergerak ke atas karena didukung oleh volume dari rata-rata 20 hari. Ini tampak di hari Kamis kemarin terjadi lonjakan volume yang cukup besar, sehingga terkonfirmasi kemungkinan harga akan bergerak ke atas keesokan hari di tanggal 2 Januari 2022, di mana hal ini juga terkonfirmasi dengan EMA-nya sendiri. Itu kalau kita perhatikan tampak EMA 5, EMA 8 dan EMA 12 ini tampak memotong dari EMA 20 dan tampak juga sedang berusaha memotong EMA 50, sehingga terkonfirmasi secara short term maupun middle term ini tren akan segera bergerak ke atas. Sehingga bagi kami ini untuk SRSN ini memiliki support pertama itu di harga 53 dan support keduanya di 51, dimana kalau bisa menembus resisten di EMA 200 nya yang di 56, ini kemungkinan akan bergerak ke 57 dan resisten keduanya ada di harga 60 rupiah. Dan selanjutnya kita akan membahas emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Integra Indo Kabinet. Jadi kalau kita perhatikan Integra Indo Kabinet itu di hari Kamis kemarin tampak dibuka di harga 830 dengan rentang harganya adalah 810 sampai dengan 850, di mana ditutup di harga 840 atau menguat sebanyak 15% atau 1,82% jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya di 8.025 rupiah 825 rupiah, maaf. Dan WUUD sendiri itu tampak Wood itu tampak memiliki volume perdagangan itu sebesar 13,82 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 5,34 triliun dengan PER-nya adalah 11,34 kali, di mana WUUD di hari perdagangan Kamis kemarin di tanggal 30 Desember itu memiliki average price sebesar 834,3 rupiah. Dan kalau kita perhatikan tampak WUUD itu paling banyak diperdagangkan di harga 840 itu sebanyak 62.456 lot dengan 206 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market itu tampak di posisi bidnya itu sangat jauh lebih kecil daripada posisi offernya, hampir 20 kali. Itu dimana antrian paling banyak di posisi bidnya adalah di harga 835 itu sebesar 1005 lot, dan di offernya paling banyak ada di harga 845 itu sebanyak 26.753 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik daripada WUUD untuk melihat pergerakan price daripada WUUD dalam 30 hari kumulatif up and down, itu kita peroleh informasi bahwa WUUD ditutup hijau sebanyak 10 kali dan ditutup merah sebanyak 9 kali, di mana pergerakan harga atau rentang harga dari WUUD dalam satu bulan terakhir adalah di 730 sampai dengan 850, sehingga kita boleh katakan kalau dibandingkan dengan harga WUUD saat ini itu WUUD ini secara rentang harga satu bulan sudah cukup lumayan mahal. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 2,74 miliar rupiah. Dalam satu minggu terakhir asing melakukan net foreign sale sebesar 3,89 miliar rupiah, sedangkan dalam satu bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale
sebesar 18,66 miliar rupiah di emiten WOOD. Dan kalau kita perhatikan secara key statistik daripada Integra Indo Kabinet, itu kita peroleh informasi tampak secara earning per share ini cukup berkembang lumayan bagus secara quarter. Dan kalau kita lihat secara yearly juga EPS-nya cukup berkembang dengan baik, akan tetapi tampak dividen itu dibagikan baru di tahun kemarin itu sebesar 2,5 rupiah per lembar sahamnya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi valuasi, tampak memiliki price book value sebesar 1,59 kali dan price earning ratio-nya adalah sebanyak 11,34 kali, sehingga secara valuasi boleh dikatakan masih tidak begitu mahal untuk WOOD. Dan profitability-nya juga cukup lumayan bagus, di mana net profit margin-nya adalah sebesar 10,04% dan ROE-nya sebesar 14%. Liquidity-nya sendiri juga cukup lumayan bagus kalau diperhatikan dari debt equity ratio-nya yang hanya 90,55%, akan tetapi quick ratio daripada Integra Indo Kabinet ini cukup perlu diperhatikan karena hanya sebesar 70,20%. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk WOD itu tampak di hari Kamis kemarin Top 1 broker, Top 3 broker maupun Top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker ZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 837, sedangkan broker SQ adalah sebagai top net seller-nya. Dalam satu minggu terakhir kalau kita lihat tampak bandar detektor memberikan informasi bahwa Top 1 broker, Top 3 broker dan Top 5 broker juga sedang melakukan big akumulasi, di mana broker ZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 837 dan broker BK adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi MACD ini juga memberikan signal yang cukup bagus karena tampak histogram ini masih bergerak di atas angka 0 dan tampak juga warna hijaunya mulai menebal, dan garis MACD juga masih bergerak di atas angka garis signal, sehingga tren masih belum berubah, sedang uptrend. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh dari sisi stokastik itu tampak terkonfirmasi terjadi golden cross, sehingga harga ini terkonfirmasi akan bergerak ke atas. Dari sisi volume juga kalau kita perhatikan volumenya tampak lebih besar dari rata-rata dalam 20 hari terakhir, sehingga terkonfirmasi minat dari pasar masih lumayan bagus untuk emiten WOD. Dan dari sisi parabolik SAR ini juga tampak terkonfirmasi tren masih bergerak naik, dan hal ini juga didukung oleh garis MA-nya sendiri. Tampak garis MA ini bergerak ke atas, baik MA 5, 8, 13 maupun 20 serta 50, sehingga bagi kami Integra Indo Kabinet ini memiliki support pertama itu ada di harga 790 itu sebagai support kedua. Support pertamanya adalah di 810 dan resistennya sendiri ada di 870, resisten keduanya ada di 900, sedangkan harga Integra Indo Kabinet itu pada penutupan pasar kemarin adalah di 840 rupiah. Jadi demikianlah rekomendasi saham. Itu diantaranya adalah Integra Indo Kabinet, Indo Acidatama, serta Sriya Suiwu Indonesia yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan akhir kata kami sampaikan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun depan kita semua lebih cuan dari tahun ini.
Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.